Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok khutbah 146 akan mempresentasikan PPT mengenai khutbah. Adapun anggota kelompok kami yaitu Saya Bayu Alamsyah. Saya Farel Alex Belindo. saya Fuad Latif. Saya Prajipta Brahmat Nugroho. Yang pertama adalah pengertian khutbah. Makna khutbah, tablik, dan dakwah itu hampir sama, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Beberapa pengertian khutbah yang berasal dari kata khotobah, yahtub, dan khutbah, yakni kata khutbah jika berasal dari kata mukhotobah berarti pembicaraan. Jika berasal dari kata al-katbu berarti perkara besar yang diperbincangkan, dan khutbah dapat juga bermakna memberi peringatan, pembelajaran, atau nasihat dalam waktu ibadah seperti sholat Idul Adha, sholat Jumat, sholat khusus, sholat istiqo, wukuf, dan nikah. Menurut istilah, pengertian khutbah berarti menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kegiatan ceramah kepada jumlah orang lain dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan kebahasaan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah untuk nikah untuk kesunahan akad nikah. Orang yang melakukan khutbah dikenal dengan istilah khotib. Khutbah diawali dengan hamdalah, sholawat, wasiat, takwa, dan doa. dalil tentang khutbah. Ud'u ila hikmati wal mau'izah. Serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Quran surat An-Nahl ayat 125. Wa Muslim rawahul Bukhari balaghu anni walau ayah. Artinya, sampaikan walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman wa yajlisu bainal khutbataini. Artinya, Rasulullah SAW bersabda, berkhutbah dengan berdiri dan beliau duduk di antara dua khutbah. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari dan Tirmizi. Pentingnya khutbah. Khutbah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contoh, apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, sholat Jumat tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, wukufnya tidak sah. Sesungguhnya, khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jika di khutbah dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh hadirin menyangkut masalah kehidupannya dengan ringkas, tidak panjang lebar, dan dengan cara yang menarik serta tidak membosankan. Khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam, sehingga sepantasnya seorang khatib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal-hal berikut yang harus dimiliki seorang khatib. 1. Seorang khatib harus memahami akidah yang shahihah, sehingga dia tidak sesat dan menyesatkan orang lain. 2. Seorang khatib harus memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. 3. Seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. 4. Seorang khatib sepantasnya juga seseorang yang saleh, mengamalkan darinya, tidak melanggar larangan sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada para pendengar.
Ketentuan khutbah. A. Syarat khotib. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mengetahui ilmu agama. B. Syarat dua khutbah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khotib duduk di antara dua khutbah. 3. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Yang keempat, tertib. C. Rukun khutbah. Yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadatain. Yang ketiga, membaca sholawat. Yang keempat, berwasiat takwa. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Yang keenam, berdoa untuk kaum muslim pada khutbah kedua. Yang D, sunnah khutbah. Yang pertama, khotib berdiri ketika khutbah. Yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, tidak terlalu panjang. Yang keempat, khotib menghadap jamaah ketika khutbah. Yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Pembagian khutbah. Umumnya pelaksanaan khutbah itu jika dikaitkan dengan sholat dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, khutbah yang dilakukan sebelum sholat. Misalnya, khutbah Jumat dilaksanakan pada Jumat, yang dilakukan setelah masuk waktu zuhur dan sebelum sholat Jumat. Yang kedua, khutbah yang dilakukan sesudah sholat. Misalnya khutbah sholat idain, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sholat khusuf, yaitu gerhana bulan, dan sholat kusuf, gerhana matahari. Sholat istiqo, sholat minta hujan, dan sholat khutbah saat wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat. Misalnya, khutbah nikah yang dilakukan sebelum ijab kabul yang dilakukan oleh ustadz atau ulama. Khutbah itu dibagi dua, yaitu khutbah wajib dan khutbah sunnah. Untuk khutbah yang wajib, pertama khutbah pada sholat Jumat, yang kedua khutbah pada sholat gerhana matahari, khutbah pada gerhana bulan, khutbah pada sholat Idul Adha dan Idul Fitri, yang terakhir khutbah pada saat sholat minta hujan atau istiqo. Untuk yang sunnah, pertama khutbah untuk pernikahan, yang kedua khutbah dalam acara kelulusan, yang ketiga khutbah dalam acara keluarga. Tujuan khutbah. Adapun tujuan khutbah yaitu memenuhi perintah dan anjuran dari Allah dan Rasulullah, serta untuk meningkatkan dan menyampaikan ilmu mengenai Islam kepada umat Islam. Hikmat khutbah merupakan berikut. 1. Menambah wawasan dan ilmu terutama tentang agama. 2. Menambah pahala. 3. Mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah. 4. Mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah atas semua nikmatnya. 5. Mendoa. Sekian informasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.